Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat, semakin bersemangat dan bahagia. Dalam video kali ini, kita masih akan belajar bersama tentang teks eksplanasi. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang pengertian teks eksplanasi, manfaat mempelajari teks eksplanasi, serta struktur teks eksplanasi. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai aspek kebahasaan teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi, serta langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Masih bersama saya, Fatlun Taib. Sebenarnya, aspek kebahasaan teks eksplanasi sama saja dengan teks prosedur, karena teks eksplanasi merupakan teks non-sastra. Kata-kata yang digunakan dalam teks ini sifatnya denotatif alias asli. Namun saya sudah merangkum beberapa kaidah kebahasaan yang dapat memudahkan kita membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya. Aspek kebahasaan yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, yaitu disampaikan benar-benar terjadi, bukan hayalan, rekaan, atau dongeng. Aspek kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata ilmiah. Jadi yang dimaksud di sini adalah karena teks eksplanasi adalah teks atau sesuatu yang sudah diteliti secara ilmiah, maka bahasa yang digunakan pun adalah bahasa atau kata-kata ilmiah. Misalnya tsunami, tektonik, likuifaksi, perundungan, tauran, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang ketiga bersifat informatif dan tidak mencoba mempengaruhi pendengar atau pembaca. Teks eksplanasi bukan iklan ya, yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mengikuti jalan pikiran penulis atau pembicara. Tetapi teks eksplanasi bersifat memberikan pengetahuan kepada pembaca atau pendengar. Jadi, teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu dipaparkan memang benar adanya. Aspek kebahasaan yang keempat, menggunakan sequence marker atau berurutan seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian setelah itu, dan lain-lain. Contohnya pada urutan terjadinya pelangi. Pertama, cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan. Selanjutnya, warna-warna yang memantul tadi menghasilkan cahaya tampak melengkung menjadi pelangi yang sering kita lihat setelah hujan. Pada contoh di atas, ada kata pertama, kemudian, dan selanjutnya. Aspek kebahasaan yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, seperti pelangi, tanah longsor, gempa bumi, banjir, tawuran, perundungan, prostitusi, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang keenam atau yang terakhir, banyak menggunakan konjungsi kausalitas alias konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang menunjukkan sebab dan akibat. Contoh konjungsi kausalitas adalah sebab, akibat, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan bahas bersama pola pengembangan teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi, ada dua pola pengembangan penulisan yang dapat kamu gunakan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Yuk kita bahas satu persatu. Pola pengembangan sebab akibat atau pola pengembangan yang pertama dalam penulisan teks eksplanasi adalah berisi tentang hal-hal dan sesuatu yang menjadi sebab dan akibat dari suatu fenomena alam atau sosial. Sebab adalah alasan suatu fenomena alam atau sosial tersebut bisa terjadi alias asal mulanya. Sementara akibat adalah apa yang terjadi atau timbul dari sebab tadi.
Nah, nanti semua akibat tersebut kita tulis lagi dengan rinci supaya bisa menjadi sebuah teks yang utuh. Contoh dari pola pengembangan sebab akibat adalah, selanjutnya penyebab lain dari terjadinya banjir adalah banyaknya penebangan pohon di hutan dan padatnya jumlah penduduk di sebuah pemukiman. Kedua hal tersebut mengakibatkan tidak ada lagi penyerapan air. Ketika air tidak bisa lagi diserap, maka bencana alam banjir dapat terjadi saat hujan turun deras dalam waktu yang lama. Pada kutipan di atas disebutkan kalau sebab datangnya banjir karena adanya penebangan pohon dan padatnya pemukiman penduduk. Nah, gara-gara kejadian tersebut ada akibat yang ditimbulkan, yaitu kurangnya penyerapan air, maka bisa terjadi banjir. Pola pengembangan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses, teks eksplanasinya menjelaskan mengenai proses terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Dalam penyusunan pola pengembangan proses ada langkah-langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kamu harus tahu rinciannya secara menyeluruh alias detail fenomena alam atau sosial yang akan dibahas. Hal ini penting karena kamu akan menjelaskan suatu proses fenomena alam atau sosial dalam teks eksplanasimu. Yang kedua, kamu harus membagi proses-proses yang ada jadi beberapa tahapan kejadian. Terakhir, kamu harus menjelaskan setiap urutan kejadian dengan detail agar pembaca bisa tahu proses kejadiannya dengan jelas. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Untuk menulis teks eksplanasi sebenarnya tidak sulit. Penulis hanya butuh membaca hasil penelitian atau fakta-fakta terkait proses bagaimana fenomena itu terjadi. Maka dari itu yang paling penting dilakukan oleh penulis adalah membaca sebanyak mungkin. Berikut langkah pertama dalam menyusun teks eksplanasi, yaitu menentukan kejadian atau fenomena yang akan dijelaskan. Bagian ini merupakan bagian yang pertama yang harus kalian lakukan pertama kali. Dengan merencanakan objek atau topik yang akan ditulis, penulis dapat mengira-ngira informasi apa saja yang dapat dibutuhkan dan sumber apa saja yang harus digunakan atau bisa digunakan. Yang kedua, mencari informasi tentang kejadian atau fenomena yang akan dijelaskan. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dan krusial. Sebab, jika salah mengambil informasi atau sumber informasi tidak valid, maka tidak hanya berakibat terhadap kualitas tulisan, tapi juga berakibat terhadap pembacanya. Bisa jadi teks eksplanasi yang telah disusun dicap sebagai hoax. Maka dari itu, penulis sangat perlu hati-hati dalam mencari informasi. Tahapan yang ketiga, mulai menulis dengan membuat kerangka karangan. Dengan membuat kerangka, tulisan akan terstruktur dan terpandu. Jadi jika nanti ide terlalu melebar, dapat dikendalikan dengan adanya kerangka. Kerangka dalam hal ini dapat dibuat dengan mengacu kepada struktur teks eksplanasi yang terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Yang keempat, kembangkan teks. Setelah menulis kerangka, langkah selanjutnya adalah mengembangkan menjadi teks utuh. Hal yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah menambah dan memperjelas informasi umum yang telah disusun dalam kerangka, misalnya menambah peristiwa-peristiwa yang mirip dan sebagainya. Langkah yang kelima, merevisi atau mengedit tulisan. Bagian terakhir yang tak kalah penting adalah menyunting, mengedit atau merevisi teks eksplanasi yang telah dikembangkan dari kerangka. Pada bagian ini penulis dapat mengedit tata bahasa, penggunaan diksi yang baku, ataupun memeriksa kesalahan tulisan. Hal yang perlu diingat dalam proses mengedit adalah jangan sampai mengubah terlalu jauh teks eksplanasi yang telah dibuat. Sebelumnya, hal yang dikhawatirkan adalah penulis menjadi berubah ide yang akhirnya mengubah keseluruhan teks eksplanasi, baik dari segi judul, objek, ide, dan sebagainya. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Kamu bisa membuat teks eksplanasi sendiri kan? Selamat mencoba. Demikian video kali ini. Apabila ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.